tahun 1930-an, Nikola Tesla berada dalam kesulitan yang mengerikan. Mantan ilmuwan yang telah merevolusi dunia dengan penemuan listriknya, kini telah menjadi seorang laki-laki tua renta yang berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain di Manhattan, menimbun koran dan biji-bijian untuk burung. Ketika tagihan hotel yang semakin membesar, ia akan pindah ke hotel lain. Ketenarannya yang memudar menjadi satu-satunya nilai baginya. Dari puncak ketenarannya, kemunduran Tesla berlangsung lambat tetapi pasti. Setelah karya inovatifnya pada tenaga listrik pada akhir tahun 1800-an, khususnya pada arus bolak-balik, imigran muda Serbia tersebut telah merambah ke bidang transmisi daya radio dan nirkabel pada awal tahun 1900-an. Surat kabar di seluruh dunia melaporkan setiap usahanya, bahkan yang paling eksentrik seperti menara 20 lantai di Colorado yang menghasilkan muatan listrik besar dan melepaskan petir sepanjang 135 kaki, dan guntur yang dihasilkan terdengar dari jarak 15 mil. Ketika Tesla mulai berbicara tentang proyek yang lebih liar, termasuk senjata baru yang kuat yang sedang dikerjakannya, orang-orang memperhatikan perangkat baru Tesla seperti Bolt Thor. Demikian bunyi New York Times pada tahun 1915. Bahkan, perangkat baru ini mendominasi dekade terakhir kehidupan Tesla. Alih-alih petir, Tesla mengatakan senjata barunya akan memanfaatkan seberkas ion logam yang melesat dengan kecepatan 270.000 mil per jam. Mengenai bagaimana sinar ini, Tesla selalu malu-malu mengutip hukum fisika baru yang tidak pernah diimpikan oleh siapapun. Namun, ia membanggakan karyanya pada wartawan manapun yang mau mendengarkan. Sinar yang menembus segalanya itu akan mengemas 100 miliar watt hanya dalam 1/100 juta sentimeter persegi. Tesla mengatakan senjata Teleforce-nya dapat menembak jatuh pesawat dari jarak 250 mil. Pers akhirnya menemukan nama lain untuk penemuan itu. Namanya yaitu Death Ray. Meskipun ada klaim yang bertentangan, Tesla tidak pernah memberikan adanya bukti bahwa Death Ray itu berhasil. Namun, tidak seorang pun dapat menepis gagasan itu. Bagaimanapun ini adalah Tesla. Kehebohan tentang senjata itu benar-benar muncul menjelang Perang Dunia Kedua, saat Nazi Jerman mengumpulkan angkatan udara yang menakutkan. Kemampuan untuk menembak jatuh pesawat dari jarak 250 mil tampak seperti anugerah untuk melindungi mereka dari ancaman Nazi. Pada saat perang dimulai pada tahun 1939, kesehatan Tesla telah memburuk. Ia sangat kurus dan mudah pingsan. Pada awal tahun 1943, ia tinggal di sebuah kamar di lantai 33 Hotel New Yorkers, dekat stasiun Penn, dengan tanda "Jangan ganggu" yang terpasang permanen di pintunya. Pada tanggal 8 Januari, seorang pembantu mengabaikan tanda tersebut. Ia lalu masuk ke kamar dan mendapati lelaki tua itu meninggal, dan dengan nasib death ray-nya yang tidak jelas. Perebutan besar-besaran pun dimulai. Sekali lagi, tidak seorang pun tahu apakah death ray itu nyata, tetapi itu mungkin terobosan yang dibutuhkan sekutu untuk memenangkan perang. Paling tidak, pejabat Amerika takut Nazi Jerman akan mendapatkan senjata itu terlebih dahulu. Jadi mereka memutuskan untuk menyita dokumen Tesla. Duta Besar Yugoslavia untuk Amerika Serikat sebenarnya adalah keponakan Tesla, yaitu Sava Kosanovic, yang telah mengikuti jejak pamannya untuk menduduki jabatannya saat ini. Kosanovic kebetulan ditempatkan di New York pada tahun 1943, dan ketika mendengar kabar meninggalnya pamannya, ia bergegas ke hotel. Sementara para manajer hotel memperhatikan, Kosanovic memerintahkan seorang tukang kunci untuk membuka brankas di kamar Tesla. Di dalam, ia menemukan beberapa gelar kehormatan, medali emas, dan buku kenangan dari ulang tahun Tesla yang ke-75. Kosanovic mengambil buku kenangan itu, mengubah kombinasi brankas, dan pergi. Secara keseluruhan, itu adalah tindakan yang cukup tidak bersalah. Ahli waris Tesla yang sah memeriksa barang-barang pamannya. Namun bagi orang-orang paranoid di pemerintahan Amerika Serikat, kunjungan itu sama sekali tidak tampak tidak bersalah.
Mereka khawatir Kosanovic adalah mata-mata. FBI bahkan mempertimbangkan untuk menangkap Kosanovic atas tuduhan perampokan. 2 hari kemudian, badan pemerintahan lainnya, kantor properti asing, menyita semua barang milik Tesla dan menyimpannya di unit penyimpanan di Midtown Manhattan. Tesla adalah warga Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Pemerintah kemudian memanggil seorang ahli fisika tegangan tinggi dari Institut Teknologi Massachusetts untuk memeriksa dokumen Tesla dan melihat apakah penemu tua itu benar-benar telah memanfaatkan Bolt Thor. Fisikawan itu tiba di New York pada tanggal 26 Januari dan menghabiskan 2 hari memeriksa dokumen-dokumen itu. Dia tidak terkesan. Dia mengatakan bahwa karya sinar itu sebagian besar bersifat spekulatif, filosofis, dan promosi, dan tidak menyertakan prinsip atau metode yang masuk akal dan dapat diterapkan. Singkatnya, fantasi setengah matang. Namun kemudian datang kabar dari hotel lain beberapa blok jauhnya tempat Tesla pernah tinggal sebelumnya. Ia telah meninggalkan sebuah paket misterius di brankas itu yang diduga sebagai prototipe death ray-nya. Sementara fisikawan itu dan beberapa orang lainnya melihat manajer hotel membuka brankas itu bersiap menghadapi ledakan. Di dalamnya terdapat sebuah lemari kecil yang dilapisi kertas parcel coklat. Fisikawan itu bertugas membukanya dan menemukan apa yang ada di dalamnya. Namun, sebelum ia sempat membukanya, manajer hotel itu menyerahkan sebuah catatan yang ditulis oleh Tesla. Catatan itu mengklaim prototipe di dalamnya bernilai $10.000. Yang lebih mengerikan, catatan itu mengatakan kotak itu akan meledak jika dibuka dengan tidak benar. Pada titik ini, staf hotel itu bergegas pergi, tidak diragukan lagi merasa beruntung bisa lolos dengan selamat. Hal ini membuat fisikawan itu harus berhadapan dengan kotak Tesla. Tanpa diduga, ia merasa takut. Bagaimana jika Tesla benar-benar menemukan sesuatu? Atau bagaimana jika ia memasang jebakan pada kotak itu karena paranoia semata? Setelah menenangkan pikirannya, fisikawan itu menguatkan diri untuk mulai merobek kertas coklat itu. Ia pasti tertawa melihat apa yang dilihatnya di bawahnya. Jembatan Whetstone. Alat untuk mengukur jembatan listrik itu adalah perangkat biasa dan biasa saja. Sebenarnya semacam barang rongsokan tua. Itu jelas, bukan death ray, sama sekali tidak mirip. Jadi apakah Tesla benar-benar percaya bahwa dia bisa menciptakan death ray? Mungkin banyak orang jenius yang telah keluar jalur dan menjadi delusi di usia tua. Atau mungkin semuanya adalah penipuan, taktik untuk mendapatkan dana penelitian tentang sains nyata. Pemerintah Uni Soviet pada kenyataannya membayar $25.000 untuk menyelidiki senjata sinar pada tahun 1939. Kemungkinan yang sama, perangkat di brankas yang seharusnya bernilai $10.000 mungkin merupakan jaminan palsu untuk tagihan hotel yang tidak mampu dibayar. Selepas dari itu, fisikawan itu sudah cukup melihatnya. Saya bersedia mempertaruhkan reputasi profesional saya, katanya, bahwa death ray itu omong kosong. Sebagian besar pejabat pemerintah mempercayainya, tetapi tidak semua orang. Setelah Perang Dunia II berakhir, Perang Dingin meningkat dengan cepat. Para pemimpin militer Amerika sangat ingin mengungguli Uni Soviet dan beberapa dari mereka terpesona oleh nama Nikola Tesla. Berusaha meyakinkan diri mereka sendiri untuk percaya bahwa death ray itu nyata. Mereka bahkan memulai operasi militer rahasia untuk membangunnya, proyek Nick. Tampaknya tidak ada yang pernah terjadi dari proyek Nick. Militer tidak pernah merilis detail apapun tentang pekerjaan itu. Namun, perkembangan baru yang menakutkan dengan cepat memperbaharui minat Amerika pada senjata sinar. Pada tahun 1952, keponakan Tesla meyakinkan pengadilan untuk merilis dokumen pamannya.
Pemerintah Amerika Serikat memiliki salinan rahasia dari dokumen-dokumen penting tersebut, tetapi keponakannya mengirim dokumen aslinya ke sebuah museum di Belgrade di Yugoslavia. Ilmuwan Soviet tiba-tiba memiliki akses. Yang tidak menyenangkan, antara tahun 1950-an dan 1970-an, Soviet membuat beberapa pengumuman samar. Perdana Menteri Nikita Khrushchev misalnya pernah membual bahwa senjata baru dan fantastis sedang dalam tahap penetasan. Dalam kasus lain, sebuah paparan panjang dari Aviation Week dan Space Technology menyertakan beberapa diagram senjata yang bocor, yang tampak sangat mirip dengan beberapa karya Tesla yang saat itu tidak dipublikasikan. Para pejabat Amerika gemetar, apakah Soviet berada di ambang senjata super? Amerika akhirnya menanggapi dengan program senjata sinar baru di bawah Ronald Reagan yang disebut Strategic Defense Initiative, yang dikenal sebagai Star Wars. Program ini terdiri dari serangkaian satelit yang mengorbit yang akan menembak jatuh rudal yang datang dengan laser atau sinar partikel. Star Wars disebut sebagai tindakan pertahanan murni, tetapi tentu saja sinar apapun yang sekuat itu juga akan menjadi senjata yang hebat.